Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sadaqallahu nazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang pertanyaan dari Ibu Tati, ya Ustaz, kalau menurut Uwah Nabi Muhammad itu ummi atau buta huruf, bagaimana menurut Allah dan Rasul Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau mangka salah mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, itu bukan Uwah saja. Pada umum orang mengatakan demikian, Nabi Muhammad itu buta huruf. Ya, pada umum. Tapi bagaimana menurut Allah dan Rasulnya? Apakah benar Nabi Muhammad itu buta huruf atau tidak? Nah, untuk sebutnya kita akan bahas tentang Nabi Muhammad tersebut. Memang orang banyak beralasan mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf sesuai dengan katanya, sesuai ayat yang pertama turun di dalam surat Al-Alaq, terjadi percakapan antara Nabi Muhammad atau dengan malaikat Jibril. Yang ini bunyinya, pertama ayat pertama turun, Iqra. Iqra ya Muhammad. Nah, dia suruhnya gitu. Nah, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad, bacalah oleh engkau ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in. Kalau dia menyela artinya saya tidak tahu membaca. Tapi kalau dalam kaidah ilmu nahwu, apabila ma itu masuk pada isim, ya artinya bukan artinya tidak. Tapi kalau ma, ini ma di sini masuk pada isim. Ana itu artinya isim itu. Kata benda ya. Biqari'in. Jadi bukan artinya tidak, tapi artinya istihab. Bertanya, ma'ana biqari'in, dengan apa saya mau baca? Atau dengan apa saya mau baca? Gitu. Jadi kalau ma masuk pada apa? Pada isim artinya pertanyaan istihab. Kecuali ma masuk kepada fi'il. Kalau ma masuk kepada fi'il bahwa artinya tidak, ya. Nah, jadi harus paham itu masalah dalam ilmu nahwunya. Dan untuk berikutnya lagi, apakah siapa yang sebenarnya yang dikatakan oleh Allah itu apa? Yang dikatakan oleh Allah itu buta huruf atau ummi tersebut? Kita jawab dengan ayat Quran, ya. Ayat Quran dalam surah Jumat. Coba buka dalam surah Jumat. Ya, dalam surah Jumat ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'asa bi ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah katakan, dialah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang ummi,
kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan Rasul itu diutuskan oleh Allah kepada kaum yang umi di situ. Nah, siapa kaum yang umi tersebut? Nah, ya, bukan Rasul yang umi, kaum. Siapa? Berdasarkan kejelasan yang jelas, ya, saya akan jelaskan siapa itu. Kata-kata ummiyina, di sini ada ummiyina, itu kalimatnya itu katanya itu adalah jamak. Kalau mufradnya atau kata tunggalnya ummi. Umi itu ibu artinya ya. Umi itu arti ibuku. Kalau umut ibu, kena ditambah di situ ia mutakalim menjadi ibuku. Apa maksudnya umi sini? Jadi kalau umi di sini yang dimaksudkan, kalau menurut sebuah hadis, ya, hadis diriwayatkan oleh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ja'far Shadiq, yang dimaksudkan umi situ adalah penduduk Mekah, tidak memiliki kitab suci. Jadi penduduk Mekah tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki pemimpin yang diangkat oleh Allah waktu itu. Jadi pemimpin dan kitab suci tidak dimiliki oleh Allah, tidak pernah Rasul turun di sana, maka Allah turunlah kepada kaum yang umi tersebut. Jadi karena penduduk Mekah itu umi, nah, jadi umi di sini artinya orang yang dinisbatkan oleh Allah adalah penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah yang umi menurut satu hadis tersebut. Ya, jadi menurut hadis yang dirawikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Jadi yang disebut oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah itu umi itu adalah penduduk Mekah waktu itu, bukan Nabi Muhammad. Kenapa penduduk Mekah itu dikata umi? Umi itu kan ibu. Maksudnya pendidikan di Mekah itu yang sifatnya pendidikan formal waktu itu tidak ada, belum pendidikan formal. Seperti sekolah-sekolah tak ada. Tapi pendidikan itu melalui pendidikannya hanya dididik oleh ibunya. Maksudnya gitu. Ibulah maksudnya. Jadi kalau ummiyina ibu-ibu. Jadi banyak ibu-ibu di tiap-tiap rumah itu yang membimbing anak-anaknya adalah ibunya sendiri. Tidak ada pendidikan formal di sana. Maka di sana dikatakan ummi. Nah, ummi di situ adalah penduduk Mekah. Karena pendidikannya itu hanya lewat ibu-ibu saja. Belum ada nabi, belum ada rasul di sana. Jadi itu merupakan suatu nisbah Allah kepada penduduk Mekah yang umi, bukan Nabi Muhammad yang umi. Nah, itu harus tahu ya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini merupakan pemimpin para seluruh nabi. Masakan nabi-nabi lain saja tidak umi? Nabi-nabi Adam, seluruh nabi semuanya mereka pandai membaca. Mana mungkin Nabi Muhammad pula tak pandai baca? Sedangkan Nabi Muhammad penyempurnaan dari semua nabi, dan dia ini merupakan juga pemimpin dari para seluruh nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidun nabi, saya ini pemimpin para nabi. Masakan pemimpin para nabi pula yang dipilih Allah tak pandai baca dan tulis? Itu mustahil. Sedangkan manusia saja pandai memilih orang pintar atau orang yang tak pintar, ya, diseleksi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rakyat Indonesia saja pintar semuanya. Contohnya apa pintar? Memilih Presiden Pak Jokowi sebagai pemimpin. Untuk apa? Karena dia tahu Pak Jokowi itu pintar, makanya dipimpin. Dipilihnya Pak Jokowi. Kalau seandainya Pak Jokowi buta huruf, tak tahu menulis baca, tak mungkin rakyat Indonesia ini memilih Pak Jokowi. Ya, itu contohnya. Rakyat Indonesia saja pintar, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha pintar. Dipilihnya seorang nabi yang nama Muhammad, orang yang teratas, orang yang terhebat, tak ada kurang sama sekali, maksum lagi dia. Jadi dipilihlah Allah, dipilih, diseleksi yang sebaik-baiknya, yang sangat baik. Kalau dalam bahasa orang sana disebut best of the best.
Tidak ada yang lebih baik dari itu. Makanya Nabi Muhammad dipilih. Mustahil orang best of the best tak pandai baca dan tulis. Itu suatu mustahil. Maka ini jaminan Allah. Jadi kata Allah yang dalam ayat surah Jumat ayat 2, yang buta huruf itu adalah yang mengatakan kaum yang buta huruf. Siapa itu? Dijelaskan oleh ada Nabi yang dikatakan kaum buta huruf atau ummi itu adalah orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini dulu tidak ada pemimpin, belum diutuskan Allah pemimpin, belum ada nabi dan rasul di sana. Ya, pendidikan mereka hanya lewat ibu-ibu. Jadi ummi itu arti ibu-ibu, ya. Ummiyina arti ibu-ibu. Tapi kalau sendiri ummi namanya, ibuku. Tapi kalau banyak ummiyina, gitu maksudnya. Jadi di sini kita harus paham betul apa yang sebenarnya. Jadi selama ini ada orang menuduh Nabi Muhammad tak pandai membaca menulis, itu berdosa yang amat besar. Kenapa? Merendahkan martabat Nabi. Ada juga yang beralasan kalau Nabi Muhammad itu pintar pandai baca menulis, nanti orang mengatakan Nabi yang mengarang Al-Quran. Itu merupakan suatu penyataan atau suatu alasan yang tidak konkret. Kenapa saya katakan alasan tidak konkret? Alasan yang bertentangan. Dia ingin mengangkat darjat umat waktu itu dan melecehkan Nabi atau merendahkan Nabi. Kalau dalam bahasa Melayu, menjatuhkan marwah Nabi. Katakan Nabi itu tidak pandai baca dan tulis. Ini yang sangat berbahaya sekali. Di sini saya mengimbau, mari kita belajar kembali. Belajar masih banyak kurang kita ini. Belum ada yang maha pintar itu. Memang Allah katakan di dalam surat apa? Dalam surah Al-Kahfi. Ada juga dalam ayat 109 itu jelas Allah katakan, dalam surah Luqman juga demikian, ya. Kalau seandainya pohon-pohon ini kamu jadikan pena dan air laut sebab kau jadikan tinta, kamu menulis kalimat aku, kering air laut itu, nama kalimat aku belum selesai tertulis. Jadi ilmu Allah itu banyak. Oleh sebab itu mari kita belajar lagi. Jangan merasa sudah tamat dari university kita dah pintar kata dia. Banyak ilmu kita tak tahu. Atau kita sudah profesor dah pintar kata dia. Banyak ilmu yang tidak kita tahu. Apalagi tentang Al-Quran. Itu baru ilmu dalam tafsir. Nanti bagaimana? Apa sebab baris bawah harapan di atas? Kita harus menguasai ilmu sangat banyak. Jadi kita untuk menafsir ayat ini nanti harus dijelaskan hadis seperti ayat tadi. Orang ini mengatakan Nabi Muhammad ummi. Ternyata Allah katakan dalam ayat ini bukan Nabi yang ummi, ternyatanya orang Mekah. Untuk menjelas lagi dijelas pula oleh hadis yang dirawikan oleh cucu Nabi yang sebenarnya katanya yang dikatakan oleh Allah itu ummi adalah penduduk Mekah waktu itu, karena tidak ada yang memimpin di sana, tidak ada nabi yang diutus sana, maka dia termasuk kaum yang ummi. Jadi yang ummi di sini adalah penduduk Mekah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi penanya. Tadi juga paham. Tolong juga saya harapkan kepada tolong banyak-banyak belajar juga. Tolong artikan nanti dalam ilmu nahwu nanti akan pelajari itu babnya gitu. Kita harus menguasai kalau ilmu nahwu nanti harus kita kuasai. Hafal di kepala namanya, ya. Hafal kepala. Harfiah namanya, ya. Jangan apa? Jangan mutasar pelajari, mutasar tak kejumpa, ya. Matan ajmiyah tak kejumpa, itu tingkat bawah itu. Jadi hafalkan semua nanti. Pahamkan. Ada kalau dalam ilmu nahwu namanya itu tadi harfiah. Kalau ilmu rendah-rendah, kalau saraf ada juga belajar. Itu nama kailani. Itu yang rendah-rendah, tak apa-apa. Yang penting kita paham, ya. Tak perlu yang tinggi-tinggi, tapi penting ya paham. Dengan kita paham ini dapat kita menjawabnya. Dan begitu juga jangan lupa kuasai hadis yang dirawi oleh oleh Ahlul Bait Nabi. InsyaAllah dengan ini semua jawaban di dalam Al-Quran itu bisa kita jawab. InsyaAllah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.